Faslun utawi iki fasalah fil istinja'i ing dalam nerangaken istinja. Apa istinja? Cebok. Wa adabi qadil hajati lan etika orang yang buang air besar. Wal istinja utawi istinja. Khabarnya di belakang nanti. Wa utawi lafad istinja itu kan masdar. Min najautus syai'ah ay qata'tu. Min najautus syai'ah diambil dari lafad najautus syai'ah. Maknanya najautu motong sapa ingsun as-syai'a ing suwici-wici ay tegese kotok tuhu motong sopo ingsun hu ing syai'. Jadi istinja itu diambil dari naja. Naja itu maknanya memotong. Kalau kita buang air besar motong apa? Hah? Motong? Paham ya? Raka paham ya? Nasa paham? Tak paham. Alin paham, Lin? Rani paham? Nasa paham ya? Zaim paham? Zaim paham? Istinja itu memotong. Kalau kita buang air besar berarti motong, motong kotorannya. Maksudnya dibuangnya. Terputus-putus ya. Kotoah, memutus kotoran. Kotoah itu memutus. Masa panjang kotorannya enggak kan? Wah, paham ya? Jadi masdar istinja diambil dari fi'il madhi naja, yaitu seperti kalau dijadikan kalam najautus syai'ah, saya memutus sebuah benda. Lainnya sekarang tasbih atau persamaannya. Faka'anal mustanja seakan-akan orang yang istinja yaqta'u itu memutus atau memotong bihi kalawan istinja memutus bihi kalawan istinja al-adza ing perkara yang menyakitkan. Soalnya kalau tidak dikeluarkan itu menjadi penyakit. Paham ya? An nafsihi sangkeng awai mustanji. Jadi kotoran itu baik buang air besar atau buang air kecil, kotoran itu kalau tidak dikeluarkan menjadi penyakit. Makanya dalam masalah mudafa'atul hadas, menahan hadas itu hukumnya makruh. Jadi pertama mudafa'atul hadas itu hukumnya makruh. Sehingga kita sebelum sholat disunnahkan untuk tafrigu nafsi, mengosongkan diri kita dari hadas. Jadi yang sekiranya mau kentut ya kentut dulu. Paham ya? Kalau mau kentut baru wudhu. Setelah itu baru sholat. Nggak boleh mau kentut ditahan, terus wudhu, terus sholat. Jadi dalam masalah fikih itu ada sunnah untuk tafrigu nafsi, sunnah mengosongkan diri kita dari hadas. Artinya kalau mau wudhu diusahakan kalau memang mau kentut dulu. Kalau mau kencing dulu, wudhu baru sholat. Kalau mau kencing ternyata ditahan, mau kentut ditahan, terus wudhu sholat itu makruh. Menahan hadas makruh. Kecuali sekiranya kalau ditahan itu terjadi tadoror, menjadi penyakit. Maksud nahannya mulai rokaat yang pertama sampai rokaat yang keempat akan menjadi penyakit, maka tak boleh ditahan, harus membatalkan sholatnya.
Paham ya? Nah, berarti itu menunjukkan dalam fikih itu menjaga kesehatan itu sangat penting. Wah, ini kalau ditahan sampai selesai, apalagi imamnya lama nantinya, sholatnya lama. Rakaat yang pertama baca Al-Baqarah, bacanya 30 ayat umpamanya, terus panjangnya. Bagaimana kalau sekiranya ditahan akan menjadi penyakit, maka harus dibatalkan sholatnya, wudu kembali dan sholat lagi. Paham ya? Jadi istinja itu memutus hal-hal yang memang menyakitkan, karena kalau tidak dibuang itu menjadi penyakit. Buktinya itu orang yang tidak bisa kentut, sampai operasi kadangnya. Istinja itu wajibun, itu wajib. Wajibnya min khurujil bauli. Jadi istinja itu bukan cuman cebok dari buang air besar, enggak. Cuman karena sudah lumrah seakan-akan cuma itu, tapi enggak. Istinja itu wajib min khurujil bauli, sangking metuni baul. Apa baul? Kencing. Wal ghaid, kotoran. Istinja itu bisa bil ma'i, kalawan banyu, dengan air seperti sekarang. Awil hajari, atau batu, atau dengan batu. Wama lan perkara fi maknahu, yang satu makna dengan al-ma' wal hajar. Yaitu min kulli jamidin, sangking setiap perkara jamid, perkara kang atos. Jamid itu perkara yang atos, bukan cair loh. Tohirin, yang suci. Koliin, yang bisa melepas atau bisa menghilangkan. Ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Paham ya? Jadi istinja itu bisa dengan air sebagaimana yang kita lumrah atau yang sudah biasa, atau dengan batu yang suci. Nanti ada caranya di belakang. Atau yang lain, pakai al-auraq. Apa auraq? Tisu ya. Auraq tisu, kertas tisu umpamanya, ada di pesawat atau di kereta. Kadang nggak ada airnya ya. Kalau di bis ada yang ada airnya, di kereta nggak ada airnya, adanya tisu. Bagaimana ya mencukupi ya? Cuman nanti ada beberapa kriterianya atau syaratnya. Yang penting pertama min kulli jamidin, benda itu apa? Keras ya, bukan cair, cair. Kalau cair harus air ya. Kalau cair harus air, masa kuah? Atau es umpamanya. Jadi kalau cair harus air. Di sini kharaja bil ma'i, karena cair maka keluar dengannya al-ma'i, benda yang karena keras maka yang ma'i, yang cair enggak boleh. Contohnya kama il-wardi, seperti air bunga mawar. Istinja pakai air bunga mawar istimewa ya. Apalagi di depan dijelaskan air bunga mawar itu bukan air mutlak. Paham ya? Atau sekarang istinja pakai kuah soto, kuah bakso umpamanya ya. Yang enggak sah. Paham ya? Tidak sah. Yang kedua, suci, jelas ya, harus suci karena tujuannya menyucikan. Enggak bisa menyucikan kalau datiyah benda itu tidak suci. Paham ya? Barangnya najis masa bisa menyucikan, enggak sah. Terus yang ketiga, qoli. Qoli itu artinya bisa melepas ainin najasah,
bisa menghilangkan, bisa melepas najis itu. Air kan bisa ya, bisa menghilangkannya. Batu bisa nggak? Kalau pisau bisa nggak kira-kira? Pisau jelas demit. Pisau jelas demit, keras, suci. Kira-kira kolik nggak bisa melepas najis nggak? Bukan cuma najisnya yang lepas. Paham ya? Istinja pakai pisau, istinja bisikin namanya. Di sini keluar dengan kolik banyak, antara lain at-turab al-mutanathir, debu yang berhamburan. Istinja pakai debu. Jadi ada tempatnya. Debu itu untuk tayamum. Kalau debu untuk istinja tidak sah. Atau sebaliknya, selain air, istinja pakai batu. Tayamum pakai batu nggak sah. Saya ulangi lagi. Di sini kolik. Kolik itu apa? Kolik itu bisa melepas. Kolik li'ainin najasah. Bisa melepas, bisa menghilangkan najis itu. Nah, keluar dengan kolik ya tadi contohnya mungkin ya seperti pisau ya. Yang hilang bukan cuma najisnya, kulitnya juga hilangnya. Di sini at-turab al-mutanasir, seperti debunya. Debu itu digunakan istinja nggak sah. Debu untuk tayamum kalau memang nggak ada air. Atau sebaliknya, batu untuk istinja, tayamum pakai batu umpamanya, ya nggak mencukupi, la yakfi. Paham ya? Peace. Terus ghairi muhtaram, tidak dimuliakan secara syara. Oleh karena itu, di sini kalau yang dimuliakan maka hukumnya haram. Apa contohnya? Contohnya yang dimuliakan seperti kama tu'umil adamiyina, makanan manusia. Kama tu'umil adamiyina kal khubsi, istinja pakai roti. Jelas roti jomit, suci. Istinja pakai gorengan. Kenapa? Karena muhtaram, barang yang berharga, barang yang mulia. Paham ya? Jadi istinja pakai mat umil adamin, makanan manusia itu tidak mencukupi. Tapi di sini atau kamat umil jin, makanan jin juga nggak boleh digunakan istinja. Apa contohnya makanan jin? Kal azam wa in uhriqa, seperti tulang. Istinja pakai tulang. Jadi tulang itu mat umil jin, makanan jin. Istinja pakai tulang, terserah apa tulang kambing, tulang sapi. Jelas barangnya jamit, keras apa enggak? Tulang keras ya, suci umpamanya. Kolik bisa menghilangkan. Tapi berhubung tulang itu makanan jin, termasuk muhtaram, sehingga ketika istinja pakai tulang berarti tidak sah. Atau istinja pakai gading gajah umpamanya, itu tidak sah. Paham ya?